Tanpa tempat untuk pergi, mereka menemukan ladang tua dengan babi dan itu mengubah hidup mereka. Dimas memegang erat tangan adiknya sementara mereka berjalan di jalan tanah yang seolah tak berujung. Sudah 3 hari sejak mereka harus pergi dari rumah yang mereka tinggali dan uang yang mereka miliki. Habis di malam sebelumnya. Saat itulah Aditi kecil tiba-tiba berhenti menarik lengan kakaknya. Dim, dengarkan itu. Anak berusia 12 tahun itu berhenti dan mengarahkan wajah ke arah yang ditunjuk adiknya. Datang. Dari suatu tempat di balik semak tinggi, suara dengusan lemah sampai pada mereka. Pasti binatang. Ayo pergi, kata Dimas, mencoba menarik Aditi. Tapi bagaimana kalau mereka butuh bantuan? Desak si kecil dengan mata besar yang selalu membuat Dimas menyerah. Menghela napas, si sulung membuka jalan di antara semak. Saat sampai di sisi lain, mereka menemukan gerbang kayu yang roboh hanya tertahan oleh engsel berkarat. Di sebaliknya, sebuah ladang yang tampak sudah lama ditinggalkan terbentang di depan mereka. Rumah tua itu memiliki genteng yang hilang dan jendela pecah, tapi kandang babi di belakang yang menarik perhatian anak-anak itu. 5. Babi kurus bergerak perlahan di dalam pagar papan busuk. Beberapa bahkan tak bisa berdiri tegak. Tanahnya kering, tanpa air bersih terlihat dan tak ada tanda-tanda makanan. Lihat betapa sakitnya mereka. Gumam Aditi mendekati pagar. Dimas melihat sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Tak ada asap keluar dari cerobong rumah, tak ada gerakan di jendela. Tak ada mobil terparkir. Tempat itu mati karena ditinggalkan. Aditya, kita tidak bisa tinggal di sini. Ladang ini milik seseorang. Tapi, siapa yang akan meninggalkan binatang seperti ini? Anak berusia 8 tahun itu menoleh ke kakaknya dengan air mata di mata. Mari kita beri mereka air saja. Dimas merasakan berat ransel tua di punggungnya. Di dalamnya hanya ada 2 botol kosong, pakaian kotor, dan sebuah kotak logam kecil tempat mereka menyimpan semua yang tersisa dari ayah. Dia memandang adiknya, lalu ke babi-babi itu dan membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Baiklah, mari kita bantu mereka. Tapi hanya hari ini, setelah itu kita pergi. Anak-anak itu menghabiskan sepanjang sore mencari air. Mereka menemukan sumur tua di belakang rumah. Tertutup papan-papan longgar. Dimas menurunkan papan dengan hati-hati dan menarik ember yang diikat tali. Usang. Air keluar gelap dulu, tapi setelah beberapa kali tarikan, mulai keluar lebih bersih. Ambil ember itu, Aditya. Tunjuknya ke wadah plastik yang tergeletak dekat gudang. Bersama-sama mereka membawa air untuk babi-babi itu. Hewan-hewan itu menerjang cairan itu dengan putus asa, minum sampai tak sanggup lagi. Dimas menyadari yang terlemah dari 5 itu hampir tak bisa merangkak ke palung. Yang ini sangat parah, kata Aditi, mengusap punggung babi dengan tangan kecilnya. Butuh bantuan. Dimas membawa air di wadah lebih kecil dan meletakkannya dekat mulut hewan itu. Babi itu minum perlahan membuat suara rendah yang hampir seperti ucapan terima kasih. Saat matahari mulai terbenam, kedua kakak beradik itu duduk di tanah. Lihat bersandar pada dinding luar rumah tua. Dimas membuka ransel dan mengeluarkan biskuit terakhir yang mereka miliki. Dibaginya dengan adiknya. Dalam diam. Bisakah kita tidur di sini malam ini? Tanya Aditya mengunyah perlahan agar bertahan lama. Dimas memandang langit yang mulai gelap. Mereka sudah tidur di bawah jembatan dan di dalam bangunan terbengkalai. Rumah tua itu setidaknya memiliki atap yang hampir utuh. Hanya malam ini, ulangnya, tapi tanpa keyakinan kuat dalam suara. Mereka masuk melalui pintu depan yang hanya tertutup. Di dalam bau apek sangat kuat. Perabotan tua tertutup debu memenuhi ruang. Sebuah meja kayu solid masih berdiri di tengah dengan kursi di sekelilingnya. Di dinding bekas yang lebih terang menunjukkan tempat gambar. Biasanya tergantung. Aku akan lihat apakah ada kamar yang
Bisa kita tiduri, kata Dimas. Mereka menemukan 2 kamar di lorong. Salah satunya memiliki tempat tidur tua dengan kasus berlubang dimakan tikus. Yang satu lagi hanya memiliki papan kayu. Dimas memilih yang kedua, mengambil beberapa tirai tua dari jendela lain dan membuat semacam tempat tidur darurat. Tidur di sini, Aditya, aku akan berjaga. Kalau pemiliknya kembali, tidak akan ada yang kembali. Lihat tempat ini sudah lama ditinggalkan, tapi Dimas tidak tidur. Ia duduk bersandar di dinding, menatap melalui jendela yang pecah ke arah kandang babi, menyinari babi-babi yang kini beristirahat lebih tenang setelah minum air. Ia memikirkan ayahnya kata-kata terakhir sebelum pergi. Memikirkan Bibi yang bilang tidak bisa mengurus mereka. Memikirkan tetangga yang mengancam akan memanggil pihak berwajib jika mereka tidak pergi dari gedung itu. Dan ia berpikir bahwa mungkin hanya mungkin tempat terlupakan itu bisa menjadi awal baru. Ketika fajar tiba, Dimas membangunkan Aditi lebih awal. Mereka berdua pergi melihat babi-babi. Hewan yang paling lemah masih tergeletak, tapi 4 lainnya sudah bergerak sedikit lebih baik. Dimas menyadari mereka butuh makanan, bukan hanya air. Tunggu di sini, katanya pada adiknya. Aku akan mencari sesuatu yang bisa mereka makan. Ia menyisir seluruh ladang. Di gudang belakang ia menemukan karung-karung tua, robek yang dulu menyimpan pakan. Beberapa masih ada sisa di dasarnya, tapi hanya sedikit butiran tercampur tanah dan kotoran tikus. Tidak bisa dipakai. Ia kembali mendekati Aditi dengan tangan kosong. Tidak ada apa-apa di sini, akunya. Sekarang bagaimana? Dimas memandang ke jalan di kejauhan. Ia tahu di kota kecil yang mereka lewati. Kemarin ada pasar kecil. Ia menarik kotak logam dari ransel dan menghitung koin yang tersisa. Hanya sedikit, tapi mungkin cukup untuk membeli sesuatu. Aku akan pergi ke kota. Kamu tunggu di sini dan jaga mereka sendirian. Aditya membelalakan mata. Aku akan cepat kembali. Jangan sampai ada yang melihatmu, mengerti? Anak itu mengangguk berusaha tampak berani meski takut. Dimas mengambil koin-koin itu dan mulai berjalan di sepanjang jalan. Kota kecil itu sekitar 5 kilometer dan matahari sudah mulai terik. Ketika ia tiba, pasar kecil itu memang kecil, hanya ada 3 lorong. Dimas masuk berusaha tidak menarik perhatian, langsung menuju bagian sayur dan buah di mana ia melihat kotak-kotak sayuran mulai busuk bersandar di dinding. Bisa dibantu, nak? Suara perempuan membuatnya terkejut. Dimas berbalik dan melihat seorang ibu sekitar 60 tahun dengan celemek kotor tanah dan senyum ramah di wajahnya. Saya ingin membeli beberapa sayuran, katanya pelan. Untuk ibumu? Iya, untuk ibu saya. Ibu itu memandanginya dari atas ke bawah, memperhatikan pakaian kotor, sepatu, usang, debu di rambutnya. Senyumnya menjadi lebih lembut, hampir sedih. Yang di sana tidak akan bisa saya jual, tunjuknya ke kotak-kotak yang bersandar. Sudah mulai melewati masa bagusnya. Kalau kamu mau bawa boleh ambil gratis. Dimas berkedip tidak percaya. Benar-benar gratis. Ambil saja sebelum saya berubah pikiran. Ia mengedipkan mata. Anak itu mengisi sebuah kantong dengan wortel, kulit, semangka, tangkai kangkung, dan beberapa kentang penyok. Ia berterima kasih 3 kali dan keluar hampir berlari. Takut, ibu itu menyesal. Dalam perjalanan, kembali membawa kantong berat, Dimas berpikir bagaimana ia mendapatkan makanan tanpa mengeluarkan uang. Koin-koinnya masih ada. Ia bisa membeli sesuatu untuk dimakan dia dan Aditi. Tapi ketika tiba di ladang dan melihat adiknya duduk di samping babi yang paling lemah, membelai telinga hewan itu. Dengan hati-hati, ia memutuskan koin-koin itu akan disimpan untuk keadaan darurat. Aku bawa makanan. Umumnya, Aditi melompat gembira. Bersama-sama mereka memotong sayuran menjadi potongan lebih kecil dan memberikannya pada babi-babi.
Hewan-hewan itu makan dengan lahap, menggeram puas. Bahkan yang paling lemah, berhasil mengunyah beberapa potong wortel. Lihat dimakan. Aditya bertepuk tangan. Dimas tidak berkata apa-apa, tapi merasakan sesuatu aneh di dada. Hampir seperti harapan. Mereka menghabiskan sisa hari dengan membereskan ladang, menemukan potongan-potongan kayu di sekitar tanah, dan menggunakannya untuk menambah lubang-lubang besar di pagar. Tidak sempurna, tapi setidaknya babi-babi itu tidak akan bisa kabur. Mereka membersihkan lantai kandang sebaik mungkin, membuang kotoran lama dan jerami busuk. Ketika malam tiba, mereka sudah kelelahan. Dimas membuat api unggun kecil di luar menggunakan ranting kering dan menyalakannya dengan korek api tua yang disimpannya. Mereka tidak punya apa-apa untuk dimasak, tapi api memberikan kehangatan. Kita akan tinggal di sini, tanya Aditi. Menatap nyala api. Aku tidak tahu, jawab Dimas. Jujur. Tapi untuk sementara ini tempat terbaik yang kita punya. Aku suka di sini. Kamu suka babinya? Itu sih iya. Mereka sekarang teman kita. Dimas tertawa tapi tawa yang lelah. Iya? Memandang adiknya yang berusia 8 tahun, begitu kecil dan rapuh, dan merasakan beban tanggung jawab. Ia harus menjaga adiknya tetap aman, terpenuhi makanannya, jauh dari bahaya. Tapi bagaimana melakukannya tanpa rumah, tanpa uang, tanpa bantuan? Aditi, kamu ingat apa yang ayah ceritakan tentang bekerja di ladang? Anak itu mengangguk. Dia bilang, dulu pernah beternak babi bahwa dia tahu segalanya tentang merawat mereka. Iya, kurasa ada sesuatu yang tertinggal di ingatan. Kita sudah bisa kasih mereka air dan makanan. Mungkin bisa lakukan. Lebih seperti apa, Jo? Belum tahu. Tapi, kita akan cari tahu. Pada hari-hari berikutnya kedua kakak beradik menciptakan rutinitas. Dimas bangun pagi dan pergi ke kota kecil untuk mengambil sayuran yang dibuang di pasar, di mana ibu penjual selalu menyisakan sesuatu untuknya. Aditya tetap di ladang, merawat babi-babi, memberi air, mengajak mereka bicara, seolah-olah memahami setiap kata. Hewan-hewan itu mulai merespons lebih baik, sedikit demi sedikit bertambah gemuk menjadi lebih aktif. Dimas mencari peralatan di sekitar ladang. Di gudang belakang di bawah terpal robek dan kotak kosong, ia menemukan sebuah peti kayu terkunci. Ia membuka kuncinya dengan obeng berkarat, sampai akhirnya terbuka. Di dalamnya ada peralatan kayu tua yang masih dalam kondisi baik. Palu, gergaji, meteran, paku, sekrup. Lihat ini Aditi. Ia menunjukkan pada adiknya. Buat apa? Untuk memperbaiki barang. Untuk membangun dengan peralatan itu, Dimas mulai memperbaiki pagar dengan lebih baik. Ia menemukan papan-papan tua di sebuah gudang dan memotongnya sesuai ukuran. Memaku masing-masing dengan hati-hati. Aditya membantu memegangi paku, menyodorkan peralatan. Pekerjaan itu membuat mereka sibuk dan melupakan rasa lapar yang kadang menghimpit. Suatu sore saat Dimas sedang bekerja di pagar, seorang pria berhenti di depan gerbang yang rusak. Ia adalah tetangga yang tinggal sekitar 2 kilometer dari sana di rumah kecil yang dikelilingi ayam. Hai, siapa pria itu? Memandangi kedua anak itu dengan curiga. Kalian tinggal di sini. Dimas berhenti memalu dan berdiri, menempatkan tubuhnya di depan Adya. Kami cuma sedang lewat. Lewat sudah berapa hari? Beberapa hari. Pria itu melangkah lebih dekat, memeriksa pagar yang telah diperbaiki. Babi-babi yang kini tampak sehat. Babi-babi itu hampir tidak berharga, komentarnya. Aku kasih R50.000 untuk kelimanya. Mereka bukan milik kami untuk dijual. Jawab Dimas cepat. Bukan milik kalian, tapi kalian yang rawat. Pria itu tertawa. Lucu juga. Pemiliknya akan kembali. Tidak ada yang kembali ke tempat ini. Nah, sudah ditinggalkan lebih dari 2 tahun.
hewan-hewan itu dan pergi sebelum ada yang memanggil pihak berwajib untuk melihat apa yang dilakukan dua anak di bawah umur sendirian di sini. Dimas merasa darahnya membeku. Pihak berwajib berarti dipisahkan dari Aditi. Berarti, panti asuhan, keluarga yang berbeda. Kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kami tidak melakukan kesalahan. Apun. Aku tidak bilang kalian melakukan. Cuman mengingatkan pria itu mengangkat bau. Tawaranku tetap R50.000 untuk 5 ekor babi. Kalian bisa pikirkan. Ketika pria itu pergi, Aditya memegang erat lengan Dimas. Kita tidak akan menjual mereka, kan? Tentu tidak, tapi kalau dia memanggil pihak berwajib, tidak ada yang akan memanggil siapun. Kita hanya perlu tetap tenang dan tidak menarik perhatian. Tapi malam itu Dimas tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata tetangga itu. Bagaimana jika benar-benar ada yang dipanggil? Bagaimana jika mereka datang untuk mengambilnya? Dan dari sana bagaimana jika mereka dipisahkan? Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, silakan berikan like dan terutama subscribe ke saluran. Ini sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang lanjut. Keesokan harinya, saat menyisir laci-laci tua di rumah untuk mencari sesuatu yang berguna, Dimas menemukan sebuah kotak kardus di dasar lemari. Di dalamnya ada dokumen-dokumen lama, foto-foto yang menguning, dan sebuah buku catatan dengan tulisan tangan. Ia duduk di lantai dan mulai memeriksa. Foto-foto itu menunjukkan seorang pria berusia sekitar 50 tahun di satu samping babi-babi tersenyum. Beberapa foto lebih tua dengan pria yang sama saat muda bekerja di ladang. Tapi yang menarik perhatian Dimas adalah buku catatan itu. Isinya catatan tentang pemeliharaan babi, jenis pakan, jadwal vaksinasi, perawatan penyakit, tips penanganan, semuanya ada di sana. Ditulis dengan tulisan rapi bertanggal. Dari tahun-tahun lalu. Aditi lihat ini, panggilnya. Sang adik datang berlari dan duduk di sampingnya. Dimas mulai membacanya dengan suara keras. Catatan-catatan itu membicarakan tentang ras babi, tentang betapa berharganya mereka, tentang perawatan khusus yang mereka butuhkan. Bahkan ada gambar yang menunjukkan cara membangun kandang babi yang layak. Babi-babi ini berbeda. Dimas menunjuk ke sebuah baris. Di sini, tertulis mereka dari ras kuno hampir sulit ditemukan. Jadi mereka bernilai lebih dari 150.000. Jauh lebih kurasa. Aditi mengambil salah satu foto. Kira-kira siapa pria ini? Pasti pemiliknya atau dulu? Kenapa dia pergi dan meninggalkan semuanya? Dimas tidak punya jawaban. Ia menyimpan buku catatan itu dengan hati-hati dan memutuskan akan mengikuti instruksi tersebut. Jika babi-babi itu memang berharga, ia perlu merawat mereka dengan benar. Mungkin suatu hari ia bisa menjualnya dengan harga pantas dan mendapatkan uang untuk memulai kehidupan yang sesungguhnya bersama adiknya. Ia mulai mengikuti catatan-catatan itu, membuat kalender darurat dengan menandai hari-hari di dinding gudang. Ibu di pasar terus membantu dengan sayuran, tapi Dimas sadar ia membutuhkan pakan yang tepat. Ia mengumpulkan keberanian dan kembali menemui ibu itu. Ibu mulainya tidak tahu namanya. Ani ia menyelesaikan dengan senyum ramah. Yang sama seperti biasa. Ibu Ani, saya ingin tahu apakah ibu kenal seseorang yang menjual pakan untuk babi. Ibu itu berhenti merapikan kentang dan menatapnya. Babi-babi kamu ya? Dimas ragu-ragu tapi ibu itu tak tampak menghakimi. Iya, kurang lebih. Kurang lebih. Bagaimana? Kami sedang merawat mereka di ladang tua di pinggir jalan. Ibu Ani terdiam sejenak mempelajari wajah anak itu. Lalu ia menghela napas. Ladang itu milik Pak Surya, orang baik. Pekerja keras. Kehilangan istrinya karena penyakit mendadak. Lalu anaknya mengalami kecelakaan motor parah dan tidak tertolong. Dia tidak tahan tinggal.
di sana dan pergi meninggalkan segalanya. Itu sudah sekitar 3 tahun. Lalu, Dimas merasakan sesak di dada. Sekarang foto-foto itu masuk akal. Kesedihan di wajah pria itu dalam. Foto-foto yang lebih baru. Lalu, babi-babinya. Ada seorang penjaga yang merawat. Tapi, orang itu juga menghilang setelah beberapa waktu. Hewan-hewan itu ditinggal sendirian. Kami menemukan mereka hampir mati. Dan, kalian menyelamatkan Ibu Ani tersenyum. Itu hal yang indah dilakukan. Tapi saya butuh pakan sayuran tidak cukup. Ibu itu berpikir sebentar. Ada sebuah gudang di kota ini yang menjual. Tapi mahal nak. Saya tidak punya banyak uang. Berapa yang kamu punya? Dimas menunjukkan koin-koin yang ia simpan. Ibu Ani mengambilnya, menghitung, dan mengembalikannya. Itu tidak cukup. Tapi, biar saya lihat apa yang bisa saya lakukan. 2 hari kemudian ketika Dimas kembali ke pasar, Ibu Ani memanggilnya ke bagian belakang. Di sana ada 3 karung pakan. Seorang teman saya punya. Sisa ini dari peternakan yang sudah berakhir. Dia bilang bisa memberikannya padamu. Gratis. Tidak ada yang gratis dalam hidup nak. Kamu akan membayarnya dengan membantu di sini di pasar beberapa jam per minggu. Kotak merapikan. Rak setuju Dimas, menerima tanpa pikir. Panjang ia mulai bekerja untuk Ibu Ani 3 pagi per minggu. Pembayarannya berupa makanan untuk dia dan Aditi dan pakan untuk babi-babi. Tidak banyak, tapi cukup. Dengan pakan yang tepat, babi-babi itu berubah total. Mereka gemuk, bulunya mengilap, aktif, dan sehat. Bahkan yang paling lemah yang hampir mati kini berlarian di kandang. Aditya menghabiskan berjam-jam mengamati perilaku mereka, mencatat detail di buku tua yang ditemukan Dimas. Yang ini lebih suka wortel, Aditya menunjuk, dan yang itu selalu tidur di pojok kiri. Kamu jadi ahli babi nih, Dimas bercanda. Seseorang perlu mengenal mereka. Badai hebat datang tanpa peringatan pada suatu Kamis sore. Langit gelap dalam hitungan menit dan hujan deras disertai angin kencang segera turun. Dimas dan Aditi berlari untuk menutupi kandang dengan terpal tua yang mereka temukan. Tapi, angin menerbangkan semuanya. Pegang ujung ini. Dimas berteriak di atas suara hujan. Aditya memegang terpal sekuat tenaga, tapi hembusan angin menariknya, menjatuhkan anak itu di lumpur. Dimas melepaskan segalanya dan berlari, membantu adiknya bangun. Mereka basah, kuyup menggigil kedinginan. Ayo masuk ke dalam. Putus Dimas. Tapi, babi-babinya, kita tidak bisa menahan terpal sendirian. Mereka harus bertahan. Mereka masuk ke rumah meneteskan air ke mana-mana. Dimas mengambil handuk tua dan mengeringkan adiknya sebisanya. Dia mengganti pakaian basahnya dengan yang sedikit kurang basah. Lalu dia merawat dirinya sendiri. Badai berlangsung sepanjang malam. Kilat menyinari langit. Guntur membuat jendela bergetar. Dimas memeluk Aditi agar dia tidak takut. Tapi, dia sendiri juga ketakutan. Takut rumah itu roboh. Takut babi-babi itu mati. Takut kehilangan tempat yang bertentangan dengan segala kemungkinan telah menjadi rumah. Ketika fajar tiba, hujan telah berhenti, tapi kerusakannya besar. Sebagian pagar telah runtuh, atap gudang telah terbang, pohon-pohon tumbang di lahan, dan babi-babi itu ketakutan tapi hidup. Berkumpul di sudut kandang yang masih memiliki atap. Setidaknya mereka baik-baik saja, kata Aditi lega. Dimas melihat sekeliling. Butuh berhari-hari untuk memperbaiki semuanya, mungkin berminggu-minggu, dan dia tidak yakin bisa melakukannya sendirian. Kita bekerja sedikit demi sedikit, katanya, lebih untuk dirinya sendiri daripada untuk adiknya. Mereka mulai membersihkan puing-puing. Mereka mengambil potongan kayu yang bisa digunakan kembali. Mengumpulkan genteng yang tidak pecah. Pekerjaan itu berat, dan Dimas merasakan punggungnya sakit, tapi dia tidak berhenti. Aditya melihat
Sesuatu di lantai ruang tamu dekat. Tempat sebuah lukisan jatuh. Itu adalah foto yang tersangkut di bingkai yang rusak. Dia mengambilnya dan membersihkan kaca yang retak. Dim, lihat ini. Dimas meletakkan kayu yang di bawahnya dan melihat. Foto itu menunjukkan dua pria di samping kandang. Salah satunya adalah Pak Surya, lebih muda. Yang lainnya Dimas merasa jantungnya berhenti. Itu ayah. Aditi berbisik. Benar. Tidak ada keraguan. Wajah, senyum, bekas luka kecil di atas alis yang begitu dikenal Dimas. Ayah. Mereka ada di foto itu di samping pemilik ladang. Keduanya dengan tangan di bau satu sama lain tersenyum. Tapi, apa? Bagaimana? Dimas tidak bisa menyusun kalimat. Aditya membalik foto. Di belakangnya tertulis dengan pena. Pudar Surya dan Bambang Mitra Ternak. 2010. Bambang adalah nama ayah mereka. Ayah bekerja di sini. Dimas tiba-tiba mengerti. Dia mengenal tempat ini, mengenal Pak Surya. Kenapa dia tidak pernah memberitahu kita? Tidak tahu, tapi Dimas mulai menyusun kepingannya. Ayah pernah bekerja di sana, belajar tentang beternak babi di sana. Mungkin dia berteman dekat dengan pemiliknya dan kemudian pergi mencari sesuatu yang lebih baik. Berjanji akan kembali suatu hari. Hanya saja hari itu tidak pernah tiba. Dimas teringat cerita-cerita yang ayah sampaikan ketika mereka kecil. Cerita tentang bekerja di sebuah peternakan, tentang beternak hewan, tentang hari-hari yang lebih baik. Dia selalu berbicara dengan penuh kasih tentang masa itu, tapi tidak pernah menyebut ladang itu secara spesifik, tidak pernah bilang di mana lokasinya. Apa karena itu, kita akhirnya datang ke sini? Aditya bertanya. Seperti takdir? Aku tidak percaya takdir. Dimas menjawab, tapi suaranya tidak yakin. Ia menyimpan foto itu dengan hati-hati di saku bajunya. Sekarang tempat itu berarti lebih lagi bukan sekadar tempat. Berlindung itu adalah hubungan dengan ayah yang telah mereka kehilangan itu. Adalah warisan yang tidak mereka ketahui. Mereka miliki. Mereka bekerja dengan lebih semangat setelah penemuan itu. Dimas memperbaiki pagar menggunakan teknik yang dipelajarinya dengan mengamati tukang kayu di kota. Hasilnya tidak sempurna, tapi kuat. Aditya membantu membersihkan gudang, memisah yang masih bisa dipakai dan yang tidak. Suatu sore, sebuah truk berhenti di depan ladang. Dimas menjadi tegang, siap untuk mempertahankan tempat itu. Seorang pria turun kira-kira seusianya jika masih hidup. Rambutnya beruban. Jenggot tidak dicukur, mata lelah. Selamat sore. Ia menyapa memandang sekeliling. Selamat sore. Dimas menjawab hati-hati. Tempat ini pria itu berhenti. Emosi jelas terdengar di suaranya. Tempat ini dulunya milikku. Dimas merasa tanah seperti hilang dari bawah kakinya. Itu dia. Itu Pak Surya. Bapak pemiliknya. Dulu. Aku tidak tahu apakah masih. Aku meninggalkan semuanya sudah lama. Pria itu berjalan perlahan di lahan, menyentuh kayu pagar, memandang rumah. Matanya memerah ketika melihat babi-babi. Kini sehat dan gemuk berlarian di kandang. Kalian merawat mereka, bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Kami menemukan mereka hampir mati. Aditya berbicara, melangkah maju. Tidak ada air. Tidak ada makanan. Aku tahu, pria itu menutup matanya. Aku tahu ia diam untuk waktu yang lama, kemudian membuka mata dan memandang kedua anak itu. Kalian siapa? Dimas ragu. Ia bisa berbohong mengarang cerita, tapi sesuatu pada pria itu meminta kejujuran. Aku Dimas, ini adikku Aditi, kami tidak punya tempat tujuan, menemukan tempat ini terlantar dan memutuskan untuk tinggal. Orang tua kalian. Ayah kami meninggal 2 tahun lalu. Ibu tidak pernah kami kenal. Tinggal dengan bibi. Tapi dia tidak mau lagi mengasuh kami. Pak, memandangi mereka dengan saksama, mengamati wajah mereka. Nama ayahmu siapa? Bambang. Bambang Hidayat Saputra. Pria itu pucat,
terhuyung mundur, berpegangan pada pagar. Bambang. Ulangnya suara lemah. Bambang Hidayat. Bapak kenal dia kenal. Pria itu tertawa tanpa sukacita. Dia, sahabat terbaikku. Dialah yang mengajariku setengah dari yang kuketahui tentang beternak babi. Kami bekerja bersama di sini selama 5 tahun. Lalu dia pergi bilang akan mencoba peruntungan di kota besar, akan kembali kaya untuk membeli ladangnya sendiri. Aku tidak pernah mendapat kabarnya lagi. Dia tidak pernah kembali. Dimas berkata, pelan, tidak pernah bisa mengumpulkan uang yang cukup. Bekerja di berbagai hal, tapi tidak pernah berhasil. Dia sakit dan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Tidak sanggup mengatakan bahwa ayahnya telah pergi meninggalkan mereka sendirian. Pak Surya mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Dimas, persis seperti yang dilakukannya dengan ayahnya di foto. Dia sering bercerita tentang kalian di tahun-tahun terakhirnya bekerja di sini. Dia sudah menikah, sudah punya. Kamu menunjuk ke Dimas, bilang akan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga, akan membangun masa depan. Dia berusaha, hanya itu yang bisa dimasakan, dan dia berhasil. Pria itu menekan bahunya, membesarkan 2 anak yang baik, anak-anak yang menemukan hewan terlantar, dan memutuskan merawat alih-alih kabur. Anak-anak yang memperbaiki pagar, membersihkan kandang, bekerja keras. Ayahmu akan sangat bangga pada kalian. Dimas merasakan air mata membakar matanya. Ia tidak menangis sejak hari ayahnya pergi. Ia telah menjadi keras, kuat, bertanggung jawab. Tapi saat itu, dengan pria yang mengenal ayahnya, berkata bahwa ayahnya akan bangga, Dimas tidak bisa menahan. Ia menangis, menangiskan semua yang ditahannya selama tahun. Aditi memeluknya, menangis juga. Dan Pak Surya pun berdiri di sana, memeluk keduanya, membiarkan kesedihan itu keluar. Saat air mata telah berhenti, pria itu membawa mereka masuk ke dalam rumah. Mereka duduk di meja tua, yang sama, tempat dia dan Bambang pasti pernah duduk begitu sering. Aku kesini untuk menjual segalanya. Pak Surya memulai. Aku butuh uang. Setelah kehilangan Is dan anakku, aku tidak sanggup tinggal. Setiap sudut tempat ini mengingatkanku pada mereka. Setiap pohon, setiap batu. Aku pergi dan bersumpah takkan pernah kembali. Tapi tagihan terus datang. Pajak harus dibayar. Jadi aku putuskan untuk menghadapinya dan menjual. Dimas merasa dadanya sesak kehilangan tempat. Itu sekarang setelah mengetahui kaitannya dengan ayahnya. Tapi kemudian, aku datang dan melihat apa yang lakukan. Pria itu melanjutkan, aku lihat babi-babinya sehat. Aku lihat pagarnya diperbaiki. Aku lihat ada yang peduli, dan itu mengubah segalanya. Bagaimana? Maksudnya? Aditi bertanya. Babi-babi. Itu bukan babi biasa, Pak Surya menjelaskan. Mereka dari ras kuno, disebut babi Bali. Dulu sangat umum di Indonesia, tapi sekarang langka. Harganya cukup mahal jika dirawat dengan baik. Peternak serius membayar mahal. Untuk contoh murni, Dimas teringat tetangga yang menawarkan Rp150.000. Seorang pria menawarkan Rp150.000 untuk kelimanya. Pak Surya tertawa getir. Itu, Pak Bejo selalu mencoba cari untung. Babi-babi ini harganya minimal 3 juta per ekor. Dan lihat mereka, masih muda dengan usia yang tepat dan diberi makan baik bisa bernilai 2 atau 3 kali lipat. 3 juta per ekor. Dimas tidak percaya. Dan ada lagi pria itu melanjutkan. Betina itu yang paling besar sedang bunting. Bagaimana Bapak tahu? Pengalaman? Lihat caranya berjalan. Bagaimana perutnya tinggal sekitar 3 minggu lagi sampai melahirkan. Dia bisa melahirkan 8 hingga 12 anak babi. Setiap anaknya dalam beberapa bulan akan bernilai sama seperti induknya. Membelalakkan mata. Apakah kita akan jadi kaya? Tidak sesederhana itu. Pak Surya meredam harapannya. Memelihara babi butuh kerja keras, harus divaksin,
diberi makan benar, dijaga kebersihannya, dan harus tahu menjual ke pembeli yang tepat kalau tidak akan ditipu. Tapi ya, dengan dedikasi bisa dapat penghasilan yang baik. Dimas mencerna informasi itu. Sebuah kesempatan. Kesempatan nyata. Untuk mendapatkan uang secara jujur. Untuk membangun sesuatu. Bapak bilang akan menjual segalanya, kata Dimas. Apakah babi-babinya juga akan dijual? Itu rencananya. Dan, sekarang, Pak Surya terdiam berpikir. Melihat keluar jendela ke kandang babi. Di luar lalu kembali ke kedua anak itu. Aku punya usul, katanya. Akhirnya, kalian bisa tinggal di sini merawat babi-babinya. Saat kita menjual anak-anak babinya, kita bagi uangnya. Setengah-setengah. Apakah Bapak serius? Dimas tidak bisa mempercayainya. Sangat serius. Tapi ada syaratnya. Kalian harus benar-benar bekerja. Bangun pagi, merawat hewannya setiap hari. Ikuti instruksi yang aku berikan dan aku perlu datang ke sini sesekali untuk mengawasi. Setuju? Ya. Aditya langsung menjawab, Dimas, lebih hati-hati. Bagaimana dengan pihak berwajib jika mereka tahu 2 anak di bawah umur tinggal sendirian? Mereka tidak akan sendirian. Secara resmi, mereka akan berada di bawah pengawasanku. Aku bisa daftarkan sebagai pembantu di properti ini. Tidak ideal, tapi bisa berfungsi sampai kita temukan solusi yang lebih baik. Mengapa Bapak melakukan ini? Dimas perlu memahami. Pak Surya menatap foto yang masih dipegang Dimas. Karena aku berhutang ini pada Bambang. Dia seperti saudara bagiku. Aku tidak ada di sana saat dia membutuhkan. Tidak tahu bahwa dia mengalami kesulitan, bahwa dia meninggalkan 2 anak tanpa apa-apa. Tapi aku bisa ada di sini sekarang, aku bisa memberi kalian kesempatan yang ingin dia berikan. Dimas merasa beban terlepas dari pundaknya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama dia merasa segala sesuatu bisa berjalan baik. Kami, terima, katanya mengulurkan tangan. Pak Surya menjabatnya tersenyum untuk pertama kalinya sejak tiba. Kalau begitu, kita mulai besok pagi, aku punya banyak hal untuk diajarkan. Malam itu Dimas dan Aditi tidur di ranjang darurat yang sama, tapi kini dengan selimut bersih yang Pak Surya bawa dari truk. Mereka punya makanan sungguhan di perut untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, dan mereka punya harapan. Dimya berbisik dalam gelap. Kamu pikir ayah tahu kita akan berakhir di sini? Aku tak tahu. Tapi kurasa dia akan senang. Aku juga berpikir begitu. Hari-hari berikutnya sangat intens. Pak Surya kembali dengan persediaan pakan yang layak, alat-alat baru, bahan bangunan. Dia mengajari anak-anak itu mencampur pakan dengan sayuran dalam proporsi yang tepat, mengenali tanda-tanda penyakit, membersihkan kandang tanpa membuat hewan-hewan stres. Dimas menyerap semua. Seperti spons. Dia bertanya, mencatat detail, berlatih sampai bisa. Aditya punya bakat alami dengan binatang, bisa mendekati mereka tanpa takut dan mereka tampaknya percaya padanya. Kamu punya bakat, komentar Pak Surya melihat Aditi menggaruk perut seekor babi betina yang berbaring telentang. Sama seperti ayahmu, Bambang juga punya hubungan seperti itu dengan hewan. Bisa cerita lebih banyak tentang dia? Pinta Aditi. Dan pria itu bercerita. Cerita tentang hari-hari mereka bekerja bersama, tentang tawa yang mereka bagi, tentang tantangan yang mereka hadapi. Setiap cerita adalah jendela kepada seorang ayah yang hampir tak sempat mereka kenal dengan baik. Suatu kali kami kehilangan 3 anak babi yang lolos lewat lubang pagar, cerita Pak Surya. Sementara mereka memperbaiki bagian atap. Kami mencari sepanjang hari. Saat sudah malam, dan kami hampir menyerah. Ayahmu mendengar suara kecil dari dalam pipa drainase. Ketiganya masuk ke sana dan tidak bisa keluar. Bambang menghabiskan berjam-jam menarik mereka satu persatu. Penuh lumpur, tapi tidak menyerah sampai semua terselamatkan.
Dimas tersenyum, membayangkan kejadian itu. Dia memang seperti itu. Keras kepala, tapi baik hati. 2 minggu kemudian pada suatu pagi, Sabtu, Aditi membangunkan Dimas dengan menggoyang bahunya. Dim bangun. Babi, betinanya melahirkan. Dimas melompat dari tempat tidur dan berlari ke kandang. Di sana dia berada, betina terbesar berbaring miring, bernapas berat. Pak Surya sudah ada di sana, menyiapkan segalanya. Saatnya tiba, katanya dengan tenang. Biasanya mereka melakukan semuanya sendiri, tapi kita akan mengawasi untuk memastikan mereka bertiga berada di sana selama berjam-jam, mengamati. Satu persatu anak-anak babi lahir kecil, basah, gemetar. Induknya membersihkan mereka dengan hati-hati dan mereka merangkak ke puting untuk menyusu. Pada akhirnya mereka menghitung 12 anak babi. Semua hidup, semua sehat. 12 Pak Surya tersenyum. Itu angka yang sangat bagus. Berapa nilai mereka nanti? Tanya Dimas, menghitung dalam hati. 4 bulan lagi saat mereka mencapai berat yang tepat sekitar 3.600.000 masing-masing. Mungkin lebih tergantung pembelinya. Dimas menghitung 12, 3.600.000, 223.200.000 rupiah. Dibagi 2, 61.600.000 rupiah. Ibu untuk dia dan Adia itu lebih banyak uang daripada yang pernah mereka lihat dalam hidup. 3 juta gumamnya sekitar itu. Tapi ingat 4 bulan kerja sampai saat itu dan ada biaya pakan, vaksin, perawatan lain. Meski begitu akan tersisa uang yang cukup baik untuk kalian. Merawat 12 anak babi kecil, itu pekerjaan berat. Mereka butuh makanan khusus, kehangatan, perhatian, terus-menerus. Dimas dan Aditya bergantian. Satu tidur sementara yang lain berjaga. Pak Surya mendapatkan lampu pemanas untuk menjaga anak-anak. Babi tetap hangat di malam yang dingin. Ibu Ani mengunjungi ladang untuk pertama kalinya membawa keranjang berisi roti dan buah-buahan. Dia senang melihat anak-anak itu baik-baik saja bahwa mereka telah menemukan situasi yang lebih baik. Aku tahu kalian akan berhasil, katanya, mengacak rambut Aditya. Kalian adalah pejuang, tapi tidak semuanya mulus. Suatu sore, seorang wanita muncul di ladang. Dia muda, serius, membawa tas kerja. Dia memperkenalkan diri sebagai pekerja sosial. Saya menerima laporan bahwa ada 2 anak di bawah umur tinggal sendirian di properti ini, katanya. Melihat sekeliling, Dimas merasakan kepanikan. Aditya bersembunyi di belakangnya. Mereka tidak tinggal sendiri. Pak Surya muncul dari rumah. Mereka tinggal bersamaku. Dan Bapak, siapa? Surya Pratama, pemilik ladang. Ini adalah pembantu Dimas dan Aditi, anak-anak dari seorang sahabat karib. Aku menjaga mereka sementara mereka bekerja di sini. Perempuan itu tampak tidak yakin. Saya perlu berbicara dengan mereka secara terpisah. Dia mewawancarai Dimas dulu, kemudian Aditi. Dia mengajukan pertanyaan tentang tempat tidur mereka. Apa yang mereka makan? Apakah bersekolah? Apakah ada yang menyakiti mereka? Dimas menjawab dengan jujur, namun hati-hati. Aditi gugup, tetapi berusaha kuat. Mereka seharusnya bersekolah, kata pekerja sosial itu kepada Pak Surya setelahnya. Aku tahu, aku sedang mengurus pendaftaran di sekolah kota. Sementara itu mereka sedang belajar keterampilan di sini. Bagaimana dengan masalah hukum? Apakah Bapak memiliki hak asuh mereka? Belum, tapi aku bisa mengajukannya. Perempuan itu membuat catatan, saya akan membuka proses. Kami akan membutuhkan dokumentasi lengkap, pemeriksaan latar belakang, kunjungan rutin, jika semuanya beres. Mungkin kita bisa menormalisasi situasi ini. Bagaimana jika tidak? Dimas berani bertanya. Mereka harus pergi ke keluarga asuh diutamakan bersama. Tapi saya tidak bisa menjamin
Setelah dia pergi, keheningan terasa berat. Pak Surya duduk di sebuah batu, mengusap wajahnya dengan tangan. Aku tidak menyangka akan serumit ini. Apakah kita harus pergi? Tanya Aditi suaranya kecil. Tidak jika aku bisa mencegahnya. Pada hari-hari berikutnya Pak Surya bekerja keras mengurus dokumen. Dia meminta dokumen Dimas dan Aditi dari Bibi yang membesarkan mereka yang dengan enggan bekerja sama. Dia mengumpulkan bukti kepemilikan ladang, bukti penghasilan, bukti kelayakan. Dia mendapatkan surat rekomendasi dari tetangga termasuk Ibu Ani. Dimas dan Aditi terus bekerja dengan babi-babi itu, namun dengan awan gelap di atas kepala mereka. Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika mereka dipisahkan? Suatu malam Dimas menemukan Aditi menangis, tersembunyi di gudang. Ada apa? Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau tinggal dengan orang asing. Aku tidak mau jauh darimu. Kamu tidak akan jauh. Aku tidak akan membiarkannya. Bagaimana kamu bisa mencegahnya? Dimas tidak tahu. Tapi dia memeluk adiknya dan berjanji, aku akan mencari cara. Selalu, bisa kan? Sejak kita sendiri aku yang menjagamu dan aku akan terus menjagamu. Pendengar yang budiman. Jika Anda menikmati cerita ini, silakan berikan like dan terutama subscribe ke channel. Ini sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang lanjut. Kunjungan. Pemantauan pertama terjadi 2 minggu. Kemudian, pekerja sosial yang sama. Kembali kali ini dengan seorang pengawas. Mereka memeriksa rumah, kandang babi, berbicara dengan anak-anak. Itu dengan Pak Surya. Ada kemajuan akui perempuan itu. Tapi masih ada masalah. Rumah perlu perbaikan yang layak. Anak-anak harus terdaftar di sekolah dan kami butuh konfirmasi hukum tentang hak asuh. Aku sedang mengerjakan semua itu, jamin Pak Surya. Saya akan beri waktu bulan lagi. Jika sampai saat itu tidak ada kemajuan nyata, saya harus mengambil langkah lain. Bulan itu sangat sibuk. Pak Surya menggunakan tabungannya untuk menyewa tukang batu yang memperbaiki atap rumah, mengganti jendela yang pecah, mengecat dinding. Dia menyewa tukang listrik untuk memeriksa kabel-kabel tua. Rumah itu mulai terlihat seperti rumah sungguhan. Dimas dan Aditi didaftarkan di sekolah kota. Aneh rasanya kembali belajar setelah sekian lama. Tapi para guru sabar. Dimas tertinggal di beberapa pelajaran tapi berusaha mengejar Aditya secara alami, cerdas dan segera menonjol. Terutama dalam sains. Kelas berlangsung di pagi hari. Sore hari dikhususkan untuk babi-babi itu. Anak-anak babi tumbuh cepat, sehat, dan aktif. Pak Surya mengajari anak-anak itu cara memvaksinasi, memeriksa suhu, mengidentifikasi masalah kesehatan. Sebelum menjadi serius. Kalian sedang menjadi peternak sejati, komentarnya. Bangga. Di antara sekolah dan pekerjaan, Dimas hampir tidak punya waktu untuk bernapas, tapi lebih suka seperti ini. Menjaga pikiran sibuk, jauh dari kekhawatiran tentang masa depan. Aditi berteman di sekolah. Anak-anak seusianya yang suka berbicara tentang hewan. Dia bercerita tentang babi-babi dengan begitu antusias sehingga beberapa teman meminta untuk mengunjungi ladang. Dimas lebih sulit karena lebih tua dan lebih tertutup. Tapi seorang gadis bernama Putri duduk di sebelahnya di kelas matematika dan selalu menawarkan bantuan. Saat dia kebingungan dengan angka-angka. Kamu pandai menggunakan tangan? Katanya suatu hari melihat kapalan di telapak tangan Dimas. Pasti sering bekerja keras. Aku memelihara babi. Serius? Dia tampak benar-benar tertarik. Jenis apa? Babi Bali itu ras kuno. Kakekku dulu pernah memelihara, katanya. Itu yang terbaik. Dimas merasa bisa mempercayainya dan mulai bercerita. Sedikit tentang ladang, tentang pekerjaan, tentang tantangan menjaga. Semuanya tetap berjalan. Putri mendengarkan dengan saksama mengajukan pertanyaan-pertanyaan cerdas. Kakekku punya beberapa buku tentang peternakan.
Tawarannya, bisa kupinjamkan untukmu. Benarkah? Tentu. Mereka cuman menumpuk debu. Buku-buku itu sangat membantu Dimas belajar teknik-teknik baru. Lebih memahami tentang nutrisi hewan, tentang pencegahan penyakit. Dia menerapkan pengetahuan itu dan melihat hasil yang bahkan lebih baik. Tapi tidak semuanya. Tenang. Pak Bejo, tetangga yang pernah menawarkan Rp150.000 untuk babi-babi itu, mulai menyebarkan kabar burung di kota kecil. Dia bilang, anak-anak itu telah menyerbu ladang, bahwa mereka mencuri hewan-hewan. Bahwa Pak Surya adalah orang tua bodoh yang sedang ditipu. Kabar burung itu sampai ke telinga pekerja sosial. Dia melakukan kunjungan mendadak tiba tanpa pemberitahuan pada suatu Rabu sore. Saya perlu memverifikasi beberapa samaru informasi, katanya. Serius. Dimas dan Aditi ada di kandang memberi makan babi-babi. Dia mengamati selama beberapa menit, melihat bagaimana mereka bekerja dengan hati-hati, bagaimana mereka mengenal setiap hewan dengan nama yang telah mereka berikan. Ini adalah Guntur. Aditya menunjuk ke seekor anak babi yang sangat aktif. Dan ini adalah Bunga yang paling kalem. Kalian memberi nama untuk mereka. Semuanya punya nama. Bagaimana kami bisa merawat tanpa tahu siapa yang mana? Perempuan itu membuat catatan. Lalu dia minta untuk melihat rumah itu bersih, rapi. Kamar anak-anak itu sekarang memiliki tempat tidur sungguhan dengan spray bersih dan selimut. Ada rak kecil dengan buku-buku sekolah, buku tulis, pensil. Di mana Pak Surya pergi ke kota untuk urusan dokumen. Jelas, Dimas. Dan kalian tinggal sendiri, kami bisa mengurus diri sendiri. Tapi dia meninggalkan telepon. Jika ada apa-apa, kami bisa menelepon. Pekerja sosial itu menghabiskan sepanjang sore di sana. Mengamati, berbicara, memeriksa. Ketakir dia pergi. Wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Malam itu, Pak Surya pulang terlambat, lelah tapi bersemangat. Saya berhasil, umumnya sambil melambaikan kertas-kertas. Saya sudah mengajukan permohonan resmi untuk hak asuh. Sekarang tinggal menunggu persetujuan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya Dimas. Bisa berbulan-bulan. Tapi, pengacara bilang peluang kita bagus, terutama mengingat kalian tidak punya saudara lain yang bersedia menampung kalian berbulan-bulan. Dimas tidak tahu apakah mereka bisa bertahan berbulan-bulan dalam ketidakpastian itu. Tapi tidak ada pilihan selain menunggu. Anak-anak babi itu tumbuh dengan baik. Sudah hampir 3 bulan gemuk dan sehat. Pak Surya mulai menjalin kontak dengan calon pembeli. Peternak serius dari kota-kota tetangga datang berkunjung, menilai hewan-hewan itu. Ini contoh yang sangat bagus. Komentar salah satunya, babi Bali murni terawat baik. Berapa harganya? 3.600.000 per ekor. Pria itu bersiul. Itu mahal. Itu harga yang pantas. Lihat kualitasnya. 3.600.000 rupiah. Era 200. Setuju. Mereka menjual 8 dari 12 anak babi. Menyimpan 4 untuk melanjutkan peternakan. 96 juta dibagi 2 R48 juta. Untuk Pak Surya dan R8 juta untuk Dimas dan Aditi. Itu lebih banyak uang daripada yang pernah Dimas bayangkan dalam hidupnya. Ini milik kami. Dia memegang uang kertas dengan tangan gemetar. Ini milik kalian. Pak, menegaskan dapatkan dengan bekerja. Apa yang kita lakukan dengan uang ini? Simpan sebagian besar, gunakan sedikit untuk membeli pakaian baru, perlengkapan, sekolah, hal-hal seperti itu. Tapi, simpan sisanya. Tidak pernah tahu kapan kalian akan membutuhkannya. Dimas mengikuti nasihat itu. Ia membeli pakaian baru untuk dirinya dan Aditya, tas sekolah yang layak, buku catatan berkualitas. Menyisihkan uang untuk keadaan darurat dan menyimpan sisanya di dalam amplop tersembunyi di bawah kasur. Untuk pertama kalinya ia merasakan keamanan finansial.
Jika sesuatu terjadi, jika mereka harus melarikan lagi, mereka punya uang untuk bertahan hidup. Tapi ia tidak ingin melarikan diri. Ia ingin tinggal. Jawaban tentang hak asuh memakan waktu lebih lama dari yang mereka harapkan. 3 bulan berlalu tanpa kabar. Pekerja sosial terus melakukan kunjungan rutin, tetapi tidak pernah mengatakan apapun tentang keputusannya. Sementara itu, kehidupan berjalan terus. Dimas menyelesaikan tahun ajaran dengan nilai yang cukup baik. Aditi menjadi salah satu murid terbaik di kelasnya. Keempat, anak babi yang tersisa tumbuh besar dan salah satu betinanya juga hamil. Ladang itu sudah tak bisa dikenali lagi dari tempat terbengkalai yang mereka temui dulu. Pagarnya kuat dan terawat baik. Rumahnya sudah dicatat dengan atap baru, jendela yang berfungsi. Gudang telah ditata ulang menjadi tempat penyimpanan yang layak. Mereka bahkan menanam kebun kecil di sampingnya dengan sayuran yang melengkapi pakan babi. Tetangga yang sebelumnya acuh tak acuh mulai menyapa ketika melihat anak-anak itu di kota. Ibu Ani menjadi hampir seperti nenek, angkat selalu dengan kue atau nasihat. Putri terus menjadi teman Dimas. Terkadang mengunjungi ladang untuk membantu mengurus babi. Suatu sore Sabtu, Putri membawa kakeknya. Beliau adalah seorang pria berusia hampir 70 tahun, tetapi masih kuat dan aktif. Ia memeriksa babi-babi itu dengan tatapan ahli. Kalian berdua merawatnya dengan baik, katanya menyetujui. Ayah kalian pasti bangga. Dimas tidak pernah bercerita tentang ayahnya, tapi Putri mungkin telah menyebutkannya. Apakah Bapak mengenalnya? Tidak secara pribadi, tapi saya kenal Pak Surya dan dia banyak bercerita tentang kalian dan Bambang. Katanya, kalian punya cara bekerja yang sama. Pria tua itu menawarkan nata ternakan tentang cara mengidentifikasi pembeli yang jujur, tentang teknik-teknik kuno yang masih berlaku. Dimas menyerap. Semuanya berterima kasih atas bantuannya. Jika kalian butuh apapun, panggil saja, kata pria itu saat pergi. Orang yang pekerja keras pantas dapat dukungan, tapi dukungan yang benar-benar mereka butuhkan lama datangnya. Keputusan tentang hak asuh. Akhirnya, pada suatu pagi di bulan Agustus, pekerja sosial muncul ditemani seorang wanita yang lebih tua yang memperkenalkan diri sebagai hakim. Dalam kasus ini, Dimas merasakan jantungnya berdebar kencang. Itulah keputusannya. Akhirnya mereka semua duduk di ruang tamu. Sang hakim membuka sebuah map dan mulai membaca dokumen. Dimas menggenggam tangan Aditi erat-erat. Keduanya hampir tidak bernapas. Dimas dan Aditi Saputra. Sang hakim memulai melihat dari atas kacamatanya. Kasus ini kompleks. Kami harus mempertimbangkan berbagai faktor. Riwayat kalian, situasi saat ini, prospek masa depan. Tolong, Dimas menyela, suaranya tercekat. Jangan pisahkan kami. Sang hakim menatapnya dengan ramah. Saya tidak berniat memisahkan saudara, nak. Masalahnya adalah di mana kalian akan tinggal bersama. Di sini, kata Aditi, tegas. Kami ingin tinggal di sini dan itulah yang perlu saya putuskan. Pak Surya mengajukan permohonan hak asuh legal atas kalian. Ini adalah langkah serius dengan tanggung jawab serius. Saya perlu memverifikasi apakah dia mampu mengambil komitmen ini. Pak Surya tegang menunggu. Saya telah menganalisis laporan-laporannya. Sang hakim melanjutkan, saya lihat kalian berdua terdaftar di sekolah dengan kehadiran rutin dan nilai yang memadai. Saya lihat kalian punya tempat tinggal, makanan, pakaian. Saya lihat kalian bekerja di ladang secara edukasi. Suatu keterampilan. Saya lihat komunitas lokal mendukung situasi ini. Ia berhenti sejenak. Tapi saya juga melihat bahwa Pak Surya mengalami trauma baru-baru. Ini kehilangan istri dan anak, meninggalkan properti ini selama bertahun-tahun. Saya harus menilai apakah dia dalam kondisi emosional yang mampu merawat dua anak. Dimas hampir tidak bernapas. Saya telah berbicara dengan psikolog, dengan tetangga,
dengan guru-guru di sekolah. Semua mengatakan hal yang sama. Pak Surya berubah setelah kalian muncul, kembali tersenyum, punya tujuan merawat diri sendiri. Kalian membantunya, sebanyak dia membantu kalian. Hakim menutup berkasnya. Oleh karena itu, saya mengabulkan permohonan hak asuh dengan pemantauan selama 6 bulan dari Dinas Sosial. Tetapi saya kabulkan. Dimas tidak bisa menahan diri. Ia mulai menangis. Aditi memeluknya ikut menangis. Pak Surya mengusap matanya dengan punggung tangan terharu. Kalian sekarang secara resmi sebuah keluarga, kata Hakim tersenyum untuk pertama kalinya. Jaga satu sama lain. Kami akan menjaganya, janji Pak Surya. Meletakkan tangannya di pundak kedua anak itu. Kabar itu menyebar cepat di kota kecil. Ibu Ani membuat kue besar untuk merayakannya. Kakek Putri membawa buku tua tentang pemeliharaan babi, mengatakan itu milik ayahnya. Tetangga datang dengan hadiah-hadiah kecil, dengan pelukan, dengan kata-kata dukungan. Bahkan Pak Bejo mampir untuk memberi selamat meski dengan cara yang bersungut-sungut. Kalian berhasil, akuinya. Aku kira tidak akan bisa, kami bukan tipe yang menyerah, jawab Dimas. Malam itu ketiganya duduk di beranda. Rumah menatap matahari terbenam. Babi-babi itu beristirahat di kandang. Kebun sayur tumbuh hijau. Ladang itu hidup kembali. Tahu apa yang selalu dikatakan ayahmu? Pak Surya berbicara, memecah keheningan. Apa? Bahwa suatu hari akan memiliki tanahnya sendiri. Bahwa akan membesarkan anak-anaknya di tempat di mana mereka bisa berlari bebas. Belajar dari alam, membangun sesuatu dengan tangan sendiri. Dia tidak pernah berhasil. Tapi kalian berhasil dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Tapi kalian berhasil. Dimas memandang ladang itu. Semua yang telah mereka bangun. Menurutmu dia akan bahagia? Aku yakin. Bulan-bulan berikutnya adalah masa penyesuaian. Mereka belajar menjadi keluarga sejati dengan perdebatan. Tentang tugas, tentang jadwal, tentang aturan. Pak Surya tidak mudah, keras kepala dan kadang-kadang pemarah. Dimas bangga dan tidak suka mengakui kesalahan. Aditya sensitif dan mudah tersinggung. Tapi itu berhasil. Berhasil karena mereka saling peduli. Karena mereka bekerja sama, karena mereka telah membangun sesuatu yang layak dilindungi. Kelahiran kedua terjadi pada bulan September. 14 anak babi kali ini. Pekerjaan bertambah. Tetapi sekarang, mereka punya pengalaman. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana merawat, kapan harus khawatir. Dimas mengambil lebih banyak tanggung jawab. Di usia 15 tahun, ia hampir seorang dewasa. Pak Surya mulai mempercayainya untuk mengambil keputusan bernegosiasi dengan pembeli, mengelola peternakan. Kamu punya bakat untuk ini, katanya. Melihat Dimas menyelesaikan penjualan yang sangat baik. Belajar dari yang terbaik, kamu belajar sendiri. Aku hanya menunjukkan jalannya. Aditya mengembangkan minat khusus pada bagian ilmiahnya. Ia mulai membaca tentang genetika, tentang nutrisi hewan, tentang pembiakan selektif. Di usia baru 10 tahun, ia sudah memahami hal-hal yang tidak diketahui banyak peternak dewasa. Anak ini akan sukses, komentar Ibu Ani. Melihat Aditya menjelaskan tentang persilangan genetik, seolah-olah itu hal paling alami di dunia. Ladang itu makmur. Mereka tidak menjadi kaya, tetapi memiliki cukup makanan di meja. Setiap hari, pakaian bersih, perlengkapan sekolah, uang yang disimpan untuk keadaan darurat, dan terutama, mereka memiliki rumah. Dimas terkadang memandang sekeliling dan tidak percaya pada transformasi itu. Dari anak yang putus asa tanpa tempat tujuan, ia telah menjadi pemuda dengan tujuan, dengan masa depan, dengan keluarga. Aditya bukan lagi anak ketakutan yang menangis sembunyi-sembunyi. Ia percaya diri, cerdas, bahagia. Dan Pak Surya bukan
lagi pria yang hancur oleh kesedihan. Ia telah kembali hidup, tersenyum, punya alasan untuk bangun pagi. Ladang itu menyelamatkan mereka sebanyak mereka. Menyelamatkan ladang itu. Pada suatu minggu sore, hampir setahun setelah mereka menemukan tempat itu, ketiganya bekerja sama menanam bibit pohon baru di pintu masuk. Mereka akan membuat pagar hidup dengan bunga-bunga yang dipilih. Aditya, tahu apa yang menurutku lucu? Dimas berkomentar beristirahat di atas cangkul. Apa? Pak Surya bertanya. Kami menemukan tempat ini secara tidak sengaja, tidak sedang mencarinya, hanya mendengar suara babi dan kami yang melihat. Kalau kami lewat begitu saja, semua ini tidak akan terjadi. Bukan. Tidak sengaja, Aditi berkata, yakin. Itu takdir. Sekarang kamu percaya takdir? Dimas menggoda. Aku percaya segala sesuatu terjadi sebagaimana mestinya. Pak Surya tertawa. Entah kebetulan atau takdir, yang penting itu terjadi, dan kalian punya keberanian untuk tinggal, untuk bekerja, untuk tidak menyerah ketika situasi menjadi sulit. Bapak juga tidak menyerah pada kami. Dimas mengingatkan, bagaimana aku bisa menyerah? Kalian adalah anak-anak, sahabat terbaikku. Anak-anakku sekarangat itu menghangatkan. Anak-anakku, nya mereka memiliki seseorang lagi. Akhirnya mereka memiliki orang yang peduli. Surya Dimas berkata menggunakan namanya untuk pertama kali tanpa padi depan. Terima kasih untuk segalanya. Pria itu berhenti bekerja dan menatapnya. Ada air mata di matanya. Aku yang berterima kasih pada kalian karena memberiku alasan untuk kembali. Karena mengisi rumah ini dengan kehidupan lagi. Karena mengingatkanku bahwa semua masih berarti. Aditi meletakkan bibit yang dipegangnya dan memeluk Surya. Dimas bergabung. Ketiganya berdiri di sana, berpelukan di tengah ladang yang telah menjadi rumah. Suara babi menggeram di kejauhan. Angin mengayunkan pepohonan. Matahari mulai terbenam mengecat langit dengan jingga dan merah muda. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, semuanya baik-baik saja. Tahun berikutnya membawa lebih banyak kemajuan. Peternakan berkembang secara terencana. Sekarang mereka memiliki 3 indukan yang beranak menghasilkan anak babi Bali berkualitas yang dicari oleh peternak dari seluruh wilayah. Reputasi ladang sebagai penghasil babi Bali berkualitas tersebar luas. Dimas menyelesaikan sekolah menengah pertama dan memulai sekolah menengah atas belajar jarak jauh agar bisa terus bekerja di ladang. Dia berpikir untuk mengambil kedokteran hewan setelah lulus, agar bisa merawat hewan-hewan dengan lebih baik. Aditya melompati 1 tingkat di sekolah karena nilainya luar biasa. Para guru mengatakan dia berpotensi menjadi ilmuwan peneliti. Anak itu bercita-cita mempelajari genetika hewan. Untuk memperbaiki ras-ras Indonesia, Surya menjual apartemen di kota tempatnya tinggal dan menginvestasikan semuanya di ladang. Mereka membangun fasilitas yang lebih baik, membeli peralatan yang memadai, memperluas kebun, tempat yang dulunya identik dengan keterlantaran menjadi rujukan di wilayah itu. Tapi yang lebih penting dari kesuksesan materi adalah kedamaian yang mereka temukan. Dimas tidak lagi mengalami mimpi buruk tentang kesendirian. Aditya tidak lagi takut ditinggalkan. Surya tidak lagi hidup di masa lalu. Mereka membangun sebuah tugu peringatan sederhana di sudut ladang. Sebuah batu besar dengan 3 nama terukir. Istri Surya, Riz anaknya, dan Bambang, ayah Dimas dan Aditi. Di sana mereka menaruh bunga setiap minggu. Di sana, mereka mengingat bahwa cinta tidak mati, hanya berubah. Mereka pasti senang melihat apa yang kita bangun. Aditya berkata, merapikan bunga-bunga segar. Pasti senang. Surya menyetujui. Dimas meletakkan tangannya di pundak saudaranya. Kurasa mereka melihat dari suatu tempat, mereka melihat dan bangga. Mereka pulang ke rumah ketika hari gelap. Meja sudah disiapkan untuk makan malam.
Makanan sederhana namun berlimpah. Dibuat oleh Surya yang telah belajar memasak lebih baik setelah anak-anak itu datang. Besok pembeli dari kota lain itu datang. Surya mengingatkan, mau membawa 5 anak babi kalau suka kualitasnya. Kita tunjukkan yang dari kelahiran. Terakhir usul Dimas. Mereka sempurna. Aku sudah siapkan presentasi. Aditi mengumumkan dengan foto berat. Garis. Keturunan akan mengesankan. Lihatlah. Surya tersenyum. Kita sudah menjadi profesional. Mereka makan malam sambil membicarakan rencana, tantangan impian. Seperti keluarga biasa. Seperti seharusnya sejak dulu. Setelah makan malam, mereka duduk di beranda seperti yang dilakukan setiap malam. Dimas memainkan gitar alat musik yang dibelikan Surya untuknya. Setelah mengetahui anak itu berbakat dalam musik, Aditi membalik-balik buku tentang genetika. Surya merokok pipa memandang bintang-bintang. Kamu tahu apa yang kusadari? Dimas berhenti bermain. Apa? Sudah lebih dari setahun kita di sini, 1 tahun penuh. Terasa lebih lama, komentar Aditya dan sekaligus lebih singkat tambah Surya. Lucu bagaimana waktu bekerja hari-hari buruk terasa abadi. Hari-hari baik berlalu cepat. Ini tahun yang baik, ujar Dimas. Benar, yang lain menyetujui. Dimas mulai bermain lagi. Sebuah lagu yang biasa dinyanyikan ayahnya yang hampir tak diingatnya, namun tersimpan di suatu sudut memori. Not-notnya keluar. Tak pasti, namun indah. Aditya mulai bersenandung bersama. Lalu Surya juga. 3 suara sumbang namun tulus memenuhi malam dengan suara keluarga. Babi-babi itu beristirahat. Kebun sayur tumbuh. Bintang-bintang bersinar. Dan di ladang yang pernah terbengkalai itu yang pernah hanya mengenal duka dan kehilangan. Kini ada kehidupan, cinta, dan harapan. 2 anak lelaki tanpa tempat tujuan telah menemukan sebuah ladang tua dengan babi. Dan pertemuan itu telah mengubah bukan hanya hidup mereka, tetapi juga hidup seorang pria patah yang telah hidup. Bersama-sama mereka membangun sesuatu yang tak mungkin dibangun sendirian. Bersama-sama mereka menjadi sebuah keluarga. Bersama-sama mereka membuktikan bahwa awal baru itu mungkin. Bahwa kehilangan bisa berubah menjadi keuntungan. Bahwa akhir mungkin hanyalah awal yang tersamar. Dimas berhenti bermain dan menatap langit. Ia yakin ayahnya berada di suatu tempat di antara bintang-bintang itu. Tersenyum. Ia yakin ayahnya bangga. Ia yakin ayahnya tahu bahwa dengan cara yang aneh dan tak terduga, anak-anaknya telah berhasil mewujudkan mimpinya. Mereka memiliki tanah, mereka memiliki pekerjaan, mereka memiliki harga diri, mereka memiliki satu sama lain dan mereka memiliki babi. Babi-babi yang tak diinginkan siapapun, yang sekarat, yang diselamatkan oleh 2 anak lelaki yang juga tak diinginkan siapapun. Ada sesuatu yang puitis dalam hal itu. Sesuatu yang membuat segalanya masuk akal. Ayo kita tidur. Surya mengumumkan, bangkit berdiri. Besok ada pekerjaan. Selalu ada pekerjaan di Master. Dan syukurlah untuk itu, jawab pria itu. Pekerjaan adalah berkah. Mereka masuk ke dalam rumah satu demi satu. Dimas mematikan lampu, mengunci pintu, naik ke kamar yang dibaginya. Dengan Aditi. Dim. Sang adik memanggil. Dalam gelap. Kamu bahagia di sini? Ya, sangat. Dan, kamu? Aku juga. Aku tak ingin berada di tempat lain. Kalau begitu kita tidak akan kemana-mana. Kita akan tinggal di sini selamanya. Selamanya. Aditi mengulang seperti sebuah janji. Dimas menutup matanya dan tertidur dengan nyenyaknya orang yang di mana ia berada. Orang yang memiliki rumah, keluarga, tujuan. Di luar babi-babi juga tidur, aman, terbermakan, terawat seperti kedua anak itu, seperti Surya, seperti semua yang telah diselamatkan oleh tempat yang tampaknya terkutuk itu yang sebenarnya hanya menunggu. Menunggu orang yang tepat,
menunggu tangan yang tepat, menunggu cinta yang tepat. Dan ketika semua itu bertemu, keajaiban terjadi. Bukan keajaiban dongeng, tetapi keajaiban kehidupan nyata. Keajaiban kerja keras yang membuahkan hasil, keajaiban ketekunan yang mengatasi rintangan, keajaiban cinta yang menyembuhkan luka. Ladang tua dengan babi itu telah mengubah hidup dan akan terus mengubah. Karena kini ada penjaganya, kini ada masa depan. Dan masa depan itu dimulai setiap fajar. Dengan kokok ayam jantan, dengan dengkuran babi, dengan suara 3 orang yang bangun untuk hari baru penuh pekerjaan, tantangan, kemenangan kecilan, yang terkumpul membangun sesuatu yang besar. Kisah Dimas dan Aditi bukanlah kisah luar biasa. Tak ada plot twist, menggelikan atau akhir yang ajaib. Itu hanyalah kisah 2 anak lelaki yang menolak menyerah, yang menemukan kekuatan dalam kelemahan, yang mengubah keterlantaran menjadi penerimaan. Dan terkadang itulah kisah terbaik. Kisah yang nyata, kisah yang bisa terjadi pada siapa saja. Kisah yang mengingatkan kita bahwa betapapun tersesatnya kita selalu ada jalan. Terkadang jalan itu melewati sebuah ladang terbengkalai dengan babi-babi sekarat dan sebuah rumah yang nyaris runtuh. Namun jika kita memiliki keberanian untuk masuk, untuk tinggal, untuk bekerja, kita dapat mengubah tempat itu dan tempat itu juga dapat mengubah kita. Itulah yang terjadi di sepetak tanah terlupakan itu. Transformasi timbal balik keselamatan yang dibagikan, cinta yang tumbuh di tempat yang paling tidak kita harapkan. Tahun-tahun berlalu dan kisahnya berlanjut. Dimas lulus sebagai dokter hewan. Kembali ke ladang memperluas peternakan. Aditya pergi ke universitas untuk belajar genetika. Tetapi setiap akhir pekan pulang ke rumah, Surya menua dengan penuh martabat. Dikelilingi anak-anak yang telah menjadi pria, dikelilingi cucu-cucu yang datang. Kemudian ketika Dimas memiliki keluarganya sendiri, ladang itu makmur. Selama beberapa generasi selalu dengan nabi yang berkualitas. Selalu dengan kisah 2 anak laki-laki yang menyelamatkan tempat itu. Ibu Ani hidup hingga 90 sekian tahun selalu dengan cerita untuk diceritakan tentang anak-anaknya. Putri menjadi istri Dimas, membesarkan anak-anaknya di sana juga. Kakeknya mewariskan pengetahuannya. Sebelum pergi, komunitas di sekitar ladang menjadi semakin kuat. Produsen kecil lainnya bersatu berbagi sumber daya, pengetahuan, bantuan, apa yang dimulai sebagai keputusasaan berubah menjadi contoh kerjasama. Dan semua itu karena 2 anak laki-laki mendengar suara babi di balik semak belukar dan memutuskan untuk menyelidiki. Semua karena mereka memilih untuk tinggal, meskipun tidak punya alasan. Semua karena mereka bekerja ketika bisa melarikan diri. Pilihan-pilihan kecil itu penting. Keputusan yang tampaknya tidak berarti terkadang mengubah segalanya. Dimas memilih memberikan air kepada babi-babi. Aditya memohon agar mereka tinggal memutuskan untuk kembali. Ibu Ani memisahkan sayuran. Gestur kecil yang bertambah menjadi sesuatu yang besar. Inilah keajaiban kehidupan yang sesungguhnya. Bukan peristiwa-peristiwa besar, melainkan kebaikan-kebaikan kecil yang menumpuk. Bukan mukjizat, melainkan kerja keras yang konsisten yang membuahkan hasil. Bukan takdir, melainkan pilihan sadar untuk melakukan hal yang benar meskipun sulit. Dimas mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya, membawa pelajaran ini ke enelannya, membawanya hingga akhiratnya. Bangga pada anak-anak yang telah menyelamatkan. Sebanyak mereka diselamatkan dan babi-babi itu tetap ada di sana. Generasi demi generasi mengingatkan bahwa segalanya dimulai dengan 5 hewan yang hampir mati dan 2 anak laki-laki tanpa harapan. 5 hewan hampir mati yang diselamatkan. 2 anak laki-laki tanpa harapan yang menemukan rumah. Seorang pria yang hancur, yang belajar mencintai lagi. 3 kisah yang menjadi satu.
3 kehidupan yang terjalin dengan begitu sempurna sehingga tampak direncanakan. Tetapi sebenarnya, hanyalah hasil dari kebaikan, kerja keras dan ketekunan. Matahari terbit setiap hari di atas ladang itu, menerangi kandang tempat babi-babi sehat, bergerak, menerangi kebun tempat sayuran tumbuh, menerangi rumah tempat keluarga tinggal. Dan jika kamu memperhatikan, jika benar-benar melihat, kamu dapat melihat bahwa tempat biasa itu menyimpan kisah luar biasa. Kisah tentang awal baru, kisah tentang tidak menyerah, kisah tentang menemukan rumah di tempat yang paling tidak kita harapkan. Karena terkadang ketika kita tidak punya tempat untuk pergi, ketika kita kehilangan segalanya, ketika kita merasa tidak ada jalan keluar, sebuah ladang tua dengan babi mungkin adalah tepat yang kita butuhkan. Bukan untuk menyelamatkan kita dengan sihir, tetapi untuk memberi kita kesempatan untuk menyelamatkan diri kita sendiri melalui kerja keras, melalui cinta, melalui ketekunan. Dan kesempatan itu ketika dimanfaatkan dapat mengubah tidak hanya hidup kita, tetapi juga kehidupan semua orang di sekitar kita. Dapat menciptakan gelombang yang menyebar ke generasi-generasi. Dapat membangun warisan yang bertahan selamanya. Dimas tidak pernah melupakan hari pertama dia melihat babi-babi itu. Aditi selalu mengingat ketakutan yang dirasakannya, tetapi juga keberanian yang ditemukannya. Surya membawa rasa syukur hingga akhir karena telah kembali, karena telah menemukan anak-anaknya. Dan ketika Dimas sudah tua, duduk di beranda yang sama, melihat cucu-cucunya bermain di tempat dia dan Adia dulu bermain, dia memikirkan hari itu tentang pilihan untuk menyelidik suara-suara itu, tentang keputusan untuk tinggal, tentang semua yang terjadi setelahnya, dan dia tersenyum karena dia mengerti bahwa itu bukan kebetulan, bukan takdir. Itu hanya soal berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dengan hati terbuka untuk kemungkinan. Itu tentang memberi kesempatan kepada tempat itu, kepada babi-babi, kepada diri sendiri. Dan kesempatan itu berubah menjadi seumur hidup, menjadi keluarga, menjadi warisan. Ladang tua dengan babi itu tidak istimewa. Itu hanya tempat terlantar seperti banyak lainnya, tapi menjadi istimewa karena orang-orang istimewa memutuskan itu layak diperjuangkan, memutuskan untuk memperjuangkannya, memutuskan untuk mengubahnya, dan dalam prosesnya mereka pun ikut berubah. Inilah ceritanya. Sederhana nyata mungkin. Kisah dua anak lelaki tanpa tempat tujuan yang menemukan ladang tua dengan babi dan tentang bagaimana pertemuan itu mengubah segalanya untuk selamanya. Akhir cerita. Ini adalah cerita fiksi yang dibuat untuk menyentuh hati kita. Sekarang, ceritakan pendapatmu, dari mana kamu mengikuti kami? Apakah kamu percaya bahwa Dimas dan Aditi mengambil keputusan yang tepat? Ceritakan pada kami di komentar dengan kata-kata tulus. Akan sangat menyenangkan membaca pendapatmu. Dan jangan lupa untuk meninggalkan suka dan yang paling penting berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita mengharukan lainnya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Ya.